Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Pada video hari ini, mohon maaf saya tukar dulu ya. Jadi karena berhubung kemarin itu kita baru saja melihat bagaimana tim Jaguar mendampingi dari pekerja atau petugas pembangunan dari Tol Cijago 3 di area gerbang Tol Limo, maka saya coba tukar dulu. Yang harus kita menonton video Simpang Susun Krukut dari sisi yang berbeda. Saya tukar dulu video hari ini untuk melihat situasi terkini di progres gerbang Tol Limo ya, agar tidak terlalu jauh ya, jadi bisa mengetahui juga sebenarnya ada pekerjaan apa sih gitu ya. Maka mari kita pantau aja secara keseluruhan dari seksi 3B ini, dari Krukut sampai dengan Cinere. Jadi jika masih ada yang bertanya, saya selalu coba tuliskan di kolom deskripsi, maksud saya di video deskripsi ya, tentang 3B ini. Yang kita lihat saat ini adalah merupakan bagian dari overpass Pelita ya. Seksi 3B ini saat ini juga sudah banyak pekerjaan ya. Jadi kita lihat juga di sini sudah mulai ada pekerjaan dinding penahan tanah yang dilakukan oleh ekskavator ya. Di sini ada ekskavator yang melakukan proses penggalian. 3B ini sekali lagi ditargetkan pada Januari 2023 berdasarkan kehadiran atau kunjungan terakhir dari BPJT. Jadi BPJT terakhir mengadakan kunjungan pada Agustus kemarin, dan juga ada informasi langsung dengan target terbarunya. Jadi 3B ini yang seperti kita lihat, ini adalah bagian yang terpenting saat ini dinantikan oleh warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Karena jika Cijago 3 telah selesai, maka bagi yang sudah bosan dengan kepadatan dan kemacetan di Jor 1, jalur ini bisa digunakan untuk menggunakan dari Cimanggis Cibitung ataupun dari Jagorawi menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, maka bisa menggunakan jalur ini ya. Jadi gerbang Tol Limo ini adalah penentu juga bagi Tol Serpong Cinere seksi 2 yang sampai saat ini sudah selesai konstruksinya namun belum bisa digunakan ya. Jadi jika nanti Januari itu benar-benar selesai Tol Cijago ini, maka tepat 12 bulan atau 1 tahun setelah selesai konstruksinya, maka Tol Serpong Cinere seksi 2 baru bisa digunakan ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi ya. Jadi kita akan pantau gerbang Tol Limo sampai dengan jembatan Sungai Pesanggerahan. Kira-kira seperti apa progresnya, maka dipastikan disimak terus sampai video ini habis ya, agar tidak ketinggalan informasinya. Baik, kita akan lihat ini adalah area yang nantinya juga akan dilakukan pelebaran jalan, karena bentuk dari gerbang Tol Limo ini adalah bentuk dari seperti garpu ya, seperti garpu tala. Posisinya tepat di jalan depan seberang ya, di seberang Jalan Naman Iskandar. Nah, di sana itulah nantinya akan menjadi akses dari masuknya dan keluar sisi kanan atau sisi lain lah ya, karena ada 2 sisi yang berbeda nantinya untuk akses masuk dan keluar, dan sudah saya jelaskan pada beberapa video lainnya tentang gerbang Tol Limo ini ya. Jadi harus dipastikan mengetahui mau ke arah mana kita, sehingga saat memilih gerbang tol itu tidak salah ya. Dan belum ada perubahan mengenai progres di pelebaran jalan. Jadi kita akan coba pantau aja bagaimana progres konstruksi overpass Limo. Pantauan pada hari ini, pengisian atau pekerjaan backfill untuk material granular sudah selesai. Pilar juga, bagian pilar sepertinya ini sudah selesai, tapi mungkin masih menunggu waktu atau menunggu momen mungkin. Saya juga tidak begitu paham, karena untuk pemasangan girder di sini tidak terlihat adanya crane. Justru crane itu saat ini berada di jembatan Kali Pesanggerahan. Apakah dalam waktu dekat ini jembatan Kali Pesanggerahan ini dulu akan dikebut, baru nanti dia akan ke sini untuk melakukan proses erection girder ya, atau pemasangan girder? Karena seperti yang kita lihat bahwa di sini tampak sudah selesai bagian dari perkerasannya ya. Jadi sudah selesai. Kita pantau juga di sini bagian dari abutment juga tampak sudah selesai ya, bentuk pengisian backfillnya. Jadi tinggal pekerjaan dari erection PCI girder atau
pekerjaan pemasangan girder ya. Dan ini juga akan pelebaran jalannya nanti juga belum terlihat ya, nanti mungkin juga kabel-kabel ini akan dilakukan semacam penataan ulang mungkin ya, karena nanti di situ kan akan menjadi bagian dari pelebaran jalan. Dan di sini terlihat dengan jelas aktivitas di gerbang Tol Limo masih dalam proses penggalian tanah. Terlihat jelas bagaimana dump truck ini full sudah terisi dari tanah-tanah hasil dari proses penggalian yang ada di gerbang Tol Limo. Karena seperti yang saya katakan bahwa di gerbang Tol Limo ini kurang lebihnya ada 12 sampai dengan 14 meter kedalamannya ya. Jadi ini akan terus digali sambil kita melihat area-area yang belum dikerjakan. Jadi kalau sobat keluarga semua bertanya pada saya, jika ada area yang belum dikerjakan, maka artinya pembebasan lahan di sana itu belum selesai. Jadi tidak mungkin warga itu dibiarkan begitu lama berada di lahan yang sudah dibebaskan ya, karena itu juga menyangkut dari target Januari 2023 ini. Pasti kalau sudah ada informasi lahan tersebut sudah dibayarkan, maka akan segera dieksekusi ya. Gitu aja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan, karena informasi validnya kan ada di petugas-petugas terkait ya. Saya juga ingin tahu juga agak sulit juga ya. Nah, di sini ada beberapa rombongan, sepertinya ada kunjungan juga, dan di bawah sini juga masih ada tim Jaguar ya. Di bagian sisi bawah ada tim Jaguar, kita lihat masih banyak juga motor-motor patroli, tim patroli presisi ya. Jadi tim Jaguar ini saat ini bernama tim patroli presisi. Dan saat ini juga ada kunjungan sepertinya. Saya tidak tahu ya ada kunjungan apa. Tapi terlihat jelas di sisi seberang sana juga mulai terlihat ada jembatan, ada perangkaian jembatan beli sepertinya ya. Untuk alat berat mungkin nanti akan bergeser melintas di jembatan tersebut sepertinya ya. Jadi sudah mulai ada terlihat jembatan beli. Mungkin di video berikutnya kita akan lihat seperti apa aktivitas di perangkaian girder di sana. Tapi tampaknya memang belum mulai ya. Baru posisinya aja nih, kren-krennya sudah berada di posisi namun belum mulai untuk pemasangan girder. Jadi ada kren yang posisinya sudah mulai ada di sisi di antara abutmen dengan juga pilar kolom. Dan ada dua kren lainnya yang posisinya bersiap untuk menjadi distribusi girdernya gitu ya. Jadi dekat dengan girdernya. Oke, jadi di sini sudah mulai clearingnya, sudah mulai ada pertambahan. Walaupun memang di area yang swadaya buntu ini, saya tanyakan lagi, informasi terakhir kan udah 1 bulan lebih sepertinya ya, 1 bulan lebih informasi yang katanya mau diukur, sampai terakhir juga saya tanyakan belum diukur juga ya. Saya tidak tahu juga kira-kira ada kendala apa di sana ya. Mungkin petugas terkait saja yang bisa menjawab itu, tapi saya tanya belum ada jawaban kembali terkait dengan pekerjaan di sana ya. Ya nanti kita nantikan saja ya kira-kira seperti apa. Kalau saya ada jawaban mungkin saya akan tayangkan, atau mungkin jika saya bisa mewawancara petugas terkait dengan progres yang apa sih sebenarnya yang kesulitan di sana, mungkin saya juga akan tampilkan ya. Jadi saya akan semua ungkap sesuai dengan fakta-fakta saja ya. Jadi saya katakan saja bahwa di sana saya tidak tahu sama sekali kira-kira ada kesulitan apa. Sekarang kita mari pantau setelah melihat di gerbang Tol Limo, kita sekarang pantau menuju ke arah simpang Susun Krukut ya. Jadi di sini juga seperti yang saya katakan bahwa sudah di area dekat dengan overpass Pelita sudah siap sebenarnya untuk PCI girder yang akan dipasangkan di overpass Limo. Namun sepertinya dugaan saya nih ya, jadi bukan ini adalah sesuatu hal yang saya belum tanyakan kepada petugas, namun ini baru dugaan saya. Karena posisi kren yang saat ini sudah berada di jembatan Kali Pesanggerahan, maka mungkin akan diselesaikan dulu di sana, baru nanti dia akan berpindah ke overpass Limo ya. Jadi karena di sini juga PCI girdernya sudah siap, dan kita lihat juga sepertinya perkerasan di pilar kolomnya juga sudah terlihat mengeras, karena galvalum atau bagian bukan galvalum, bagian dari cetakannya itu ya,
cetakan dari untuk perkerasan ini nih, yang kita lihat kan di bagian box culvert kali grogol nih sedang dipasang cetakan-cetakan biru ini ya. Nah, ini kan untuk pemasangan, ini kan untuk pengecoran nanti ya, untuk box culvert kali grogol dan juga box pedestrian Arisuta gitu ya. Jadi ada pemasangan itu, cetakan ya, cetakan yang berwarna biru itu. Nah, di sini juga ada jembatan penyeberangan orang dari Jalan Pendowo yang sampai saat ini sepertinya saya belum lihat ada perubahan yang signifikan, mungkin masih dalam proses perkerasan di sini mungkin ya. Jadi kalau dilihat di video sebelumnya tidak ada perubahan sepertinya. Nah, di sini ada saluran air dan juga di sisi ini yang perubahan ini yang saya lihat. Jadi di sini sudah ada saluran air yang terpantau, sudah ada Yudit mungkin di sana atau mungkin box, saya tidak terlalu terlihat dengan jelas di sisi dari Jalan Pendowo. Dan di sini juga masih ada rumah dengan atap biru yang belum selesai ya. Dan mengenai beberapa titik kendala di Agustus, di sini juga sudah semakin terlihat jelas bahwa beberapa bidang lahan yang masih hijau awalnya ternyata sudah terpantau saat ini sudah di-clearing. Di sini ada ekskavator dan ada beberapa alat berat di sisi menuju ke arah Simpang Susun Krukut. Karena di sini juga seperti yang saya katakan, di Simpang Susun Krukut ini, di sini juga akan ada 4 tram yang nantinya akan menyusul ya. Kalau nanti 4 tram sudah terlebih dahulu difungsionalkan pada Oktober atau akhir tahun 2022 ini, maka di 3B ini nanti akan ada 4 tram yang menyusul di Simpang Susun Krukut, yaitu RAM 2 ya. RAM 2 dari Limo menuju ke Cilandak Utama, atau RAM 7 dari Limo menuju ke Sawangan ya, ke gerbang tol Sawangan. Lalu ada RAM 8 dari Cilandak Utama ataupun Brigif menuju ke arah Limo ya, ke arah gerbang tol Limo. Dan juga yang terakhir adalah RAM 1 dari arah Sawangan atau gerbang tol Sawangan menuju ke arah gerbang tol Limo. Jadi 4 tram ini kemungkinan akan menyusul. Jadi di luar dari 4 tram yang akan difungsionalkan pada Oktober ataupun akhir tahun 2022 ini. Ya, bagaimana menurut Sobat Koga semua? Apakah sepertinya sudah mulai ada tanda-tanda lebih baik di gerbang tol Limo ini? Tapi menurut saya dengan adanya tanda-tanda clearing yang sudah semakin meluas ya. Nah, nanti kita akan pantau juga seperti apa sih pembebasan lahannya. Mungkin yang lebih tahu adalah dari kontraktor ya, karena juga mungkin kontraktor memiliki informasi area mana saja yang telah selesai pembebasan lahan dan juga sudah boleh untuk dikerjakan. Jadi sepertinya sudah semua informasi yang saya sampaikan kepada Sobat Koga semua. Jika ada pertanyaan, saran, masukan, silakan jangan sungkan tuliskan di kolom komentar. Kita akan bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru ataupun tol Desari terbaru dan juga progres tol Jor 2 terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.